Kenapa? Dia memanggilku sekarang, tapi kenapa? Aku tidak tahu Ratu Joda, tapi katanya ini penting. Aku memanggilmu ke sini karena Mahamangga berpikir bahwa kau segera akan menjadi pemimpin istana permaisuri. Dan kau akan membuat peraturan di sini. Sebenarnya aku lelah mengurus istana permaisuri ini. Jadi aku putuskan untuk memberikan tanggung jawab ini kepadamu. Mulai sekarang dan seterusnya, istana permaisuri ini menjadi tanggung jawabmu. Apa yang kau bicarakan, Ratu Rukaya? Aku mengatakan yang baru saja kau dengar. Aku ingin kau mengurus istana permaisuri. Sekarang, Ratu Joda. Aku rasa kau cukup pandai, Ratu Joda. Kau juga mengerti tentang politik. Kau juga membuat kesepakatan dengan Yang Mulia juga. Kau juga memberinya saran, bukan? Jika kau mengurus begitu banyak hal, kenapa tidak bisa mengurus istana permaisuri? Kau salah paham. Aku tidak ingin mengurus istana permaisuri. Aku tidak ingin menggantikanmu. Aku permisi sekarang. Selamat malam. Tunggu, Ratu Joda. Menurutmu apa susahnya? Kau bisa bermain catur dan membuat gerakan yang bagus. Itu cukup untuk menangani istana permaisuri. Aku belum mengenal orang-orang istana permaisuri. Tidak juga aku tahu kebudayaan mereka yang mereka butuhkan dan apa yang mereka pikirkan. Orang yang bisa mengelola istana permaisuri ini yang lebih pantas adalah kau. Karenanya Yang Mulia memberikan tanggung jawab ini. Ini adalah tugasmu karena istana permaisuri ini milikmu. Aku tidak bisa dan juga tidak pantas. Bagaimanapun juga kau lebih pantas dan lebih berhak untuk melakukannya, Ratu Rukaya, karena kau lebih mengenal tempat ini. Aku minta maaf karena tidak bisa mengabulkan permohonanmu. Tapi aku sadar seperti apa kemampuanku. Kau lebih baik dariku. Permisi. Apa kau dengar dia? Aku memanggil Ratu Joda kemari supaya kau bisa melihat di mana aku berdiri dan di mana dia berdiri. Aku tahu dia takut untuk mengurus istana permaisuri dan dia juga hati-hati dengan posisiku. Apa pendapatmu? Pendapatku sama dengan pendapatmu. Kau satu-satunya orang yang bisa mengurus istana permaisuri dengan benar. Kau seharusnya bahagia. Aku akan pergi sekarang. Salam. Salam. Aku satu-satunya yang bisa mengelola istana permaisuri. Dan aku satu-satunya yang paling tepat di samping Yang Mulia. Salam, Ayah. Apa status perang hari ini? Mersing mengatakan padaku bahwa kita harus bisa menggagalkan perang dari arah barat. Ya, perang sudah hampir selesai. Jadi, kita hanya tinggal mengumumkannya saja, Ayah. Ini berita yang bagus. Tapi, Ayah, aku ragu. Kenapa? Perang ini terlalu cepat. Aku pikir mereka akan memberikan serangan yang luar biasa. Tapi di sana hanya ada 100 suku dan tentara. Aku berharap ini bukanlah jebakan. Salam Yang Mulia. Pengantar pesan kemari untuk bertemu dengan Anda. Suruh dia ke sini. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, hamba membawa kabar buruk dari Melwat. Katakan padaku. Yang Mulia, Pangeran Sujamal menyerang Melwat dengan 5.000 prajurit bersama kerajaan Jodhpur.
Raja Jodhpur melawan kerajaan Mughal. Itu sebabnya dia mendukung Sujamal. Sujamal, pengkhianat itu. Sekarang aku sudah mengerti. Serangan ini hanyalah taktik saja. Ini untuk mengalihkan perhatian kita dari Melwa. Sehingga dia bisa bebas menyerang. Ini semua adalah tipu muslihatnya. Dan kita telah tertipu, Ayah. Ya, dia sudah menggunakan akalnya. Dia selalu tahu bahwa kita akan kembali ke Melwa. Dan semuanya akan dia kendalikan. Kita harus menghentikan dia, Ayah. Ya, Yang Mulia Jalaluddin jangan sampai berpikir bahwa kita sudah bekerja sama dengan Sujamal. Kita harus ke sana sekarang. Bilang padanya bahwa Sujamal telah menipu kita. Tidak, Ayah. Aku rasa kita harus menyelamatkan Mawat terlebih dahulu. Jika kita memberikan penjelasan, Yang Mulia tidak akan berpikir bahwa kita bekerja sama dengan Sujamal. Baiklah, Kamar. Kau boleh bergerak mendekat Melwat dengan pasukan. Komandan yang lainnya akan setuju dengan penyerangan ini. Seperti yang kau perintahkan, Ayah. Bukan. Jangan tulis C sebelum B. Tolong perhatikan pelajaranmu. Guru tidak boleh terlalu galak begitu. Aku tidak galak, muridnya saja yang tidak mau belajar. Kau boleh pergi, aku akan bicara denganmu nanti. Waktunya belajar sudah selesai. Sekarang waktunya mendengarkan cerita. Baiklah. Aku akan menceritakan tentang Bukit Govardhan. Suatu hari di Bukit Brajabumi terjadi hujan lebat. Akibatnya, seluruh tempat di Brajabumi tertutup oleh air. Orang-orang Brajabumi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Lalu, mereka semua pergi memohon pada Dewa Krishna. Mereka memintanya untuk menyelamatkan mereka. Lalu Dewa Krishna mengangkat Bukit Govardhan dengan jarinya. Seluruh bukit? Iya, seluruh bukit. Assalamualaikum, Yang Mulia. Waalaikumsalam, Rahim. Salam, Yang Mulia. Salam. Apa yang kau ajarkan pada ibumu? Aku mengajari bahasa kita. Apa yang kau dapat sebagai imbalannya? Dia mendongengkanku setiap hari. Jadi ngomong-ngomong, bagaimana dengan murid barumu itu? Ratumu yang spesial ini sangat berbakat, Yang Mulia. Rahim, kau bicara apa? Seharusnya kau memanggilku ibu. Kenapa kau menyebutku ratu? Ibu bilang kalau kau ratu yang spesial, jadi aku mengatakannya. Tapi kalau kau tidak mau, aku tidak akan mengatakannya. Rahim, kau mau kemana? Pelajaranmu sudah selesai. Sekarang waktunya aku belajar. Kalau aku tidak tepat waktu, ibu akan menjewer telingaku. Sampai jumpa, ibu. Sampai jumpa, Yang Mulia. Ibu, kau bisa menceritakan kelanjutan kisahnya besok lagi. Ratu spesial. Kau juga berbakat memikat seorang anak kecil. Kenapa kau membicarakan bakatku? Oh ya, kau punya begitu banyak bakat, aku tidak bisa menyebutkannya. Kurasa orang lain juga tertarik dengan bakatmu sama seperti aku. Mereka memujimu. Orang berpikir bahwa kau sangat spesial. Jika kau memujiku, tidak apa-apa. Tapi jika kau mengejekku, katakan juga. Aku tidak mengejekmu, Joda. Jika seseorang berbakat, orang akan berpikir bahwa dia sangatlah spesial. Lihat dirimu, kau ahli memanah, bermain pedang, bahkan bernyanyi. Dan kalau tidak salah, kau juga bisa mencuri peluru dari pistolnya. Kau mengejekku lagi, Yang Mulia? Tidak sama sekali, Joda. Aku tidak berani untuk mengejek seorang putri Rajput seperti dirimu. Aku
tidak bertanding dengan wanita yang bisa memiliki kemampuan segalanya. Semua yang ingin aku katakan adalah ketika kau membagi waktu dengan Rahim dan menjaganya. Itu membuatku sangat bahagia. Aku sungguh bahagia melihat hal itu. Aku suka bahwa kau peduli padanya. Aku harus melakukannya. Mungkin Rahim menganggapnya sebagai permainan, tapi aku senang belajar bahasa baru. Ini sangat menarik. Joda, dari cara berpikirmu, itu membuatmu menjadi orang yang spesial. Aku harus memasukkanmu dan juga Ratu Salima menjadi ratuku yang spesial. Tapi ingat, kau harus bisa membuktikan bahwa kau memang pantas untuk itu, untuk menjadi spesial. Dari caramu menyelamatkan nyawaku. Aku tidak menyelamatkan nyawamu demi status spesial. Aku menyelamatkanmu karena... Katakan padaku, Joda, kenapa kau menyelamatkan nyawaku? Karena aku... Berapa kali kau harus bertanya padaku? Aku kan sudah mengatakannya padamu bahwa sejak kau menjadi suamiku, hidupmu jadi sangat penting bagiku. Aku tidak melakukannya untuk penghargaan atau status spesial, tapi... Kau tidak menyelesaikan kalimatmu, malah mengganti dengan kalimat yang lain. Itulah salah satu bakatmu yang bagus yang membuatmu spesial. Kau senang sekali kalau bisa mengejekku kan, Yang Mulia? Kau pikir begitu? Aku memang suka untuk menggodamu. Aku rasa kau mulai suka aku temani. Dan sepertinya kau juga mulai suka berbicara denganku, benar? Jika kita bertemu, aku harus bicara denganmu kan? Kalau tidak, kau akan bilang, aku ini orang yang sombong, kau akan mengejekku begitu. Benarkah? Apakah itu berarti kau terpaksa berbicara denganku? Jadi kau hanya ingin berbicara jika kau mau? Tidak, bukan begitu. Aku tidak bermaksud bilang begitu. Jangan khawatir, Joda. Aku mengerti yang kau katakan. Baiklah, aku permisi. Aku masih banyak pekerjaan. Sampai nanti. Aku tidak tahu apakah kita di jalan yang benar atau tidak. Aku harus cari tahu, dan aku punya ide. Aku akan maju sendiri. Dia mungkin akan panik jika dia melihat ada orang lain bersamaku. Tunggu saja kau di sini. Jangan kemana-mana ya. Dia mungkin di sini. Masuklah, silakan. Masuklah, Sarifuddin. Jangan ragu.
tidak bisa menghabiskan waktu dengan Yang Mulia akhir-akhir ini karena Ratu Joda. Tapi untuk kali ini, aku tidak akan memberi Ratu Joda kesempatan. Tentu saja kau benar, Yang Mulia. Itu benar sekali. Salam Ratu Rukaya. Salam. Selamat datang. Apa yang membawamu kemari? Ratu Rukaya, aku punya hadiah untukmu. Boleh aku berikan sekarang padamu? Apa ini? Ini sutra. Kau suka sutra kan? Jadi aku minta pedagang untuk segera membawakan sutra terbaik untukmu. Terimalah. Tentu saja. Ini sutra yang kualitasnya bagus dan indah. Terima kasih. Aku akan senang melihatmu mengenakan baju dengan bahan sutra terbaik ini. Yang Mulia juga akan senang jika melihatmu mengenakan baju sutra ini. Yang Mulia akan suka apapun yang aku pakai. Tapi aku suka yang ini. Hosiar, tolong simpan yang ini. Iya. Terima kasih hadiahnya, Mamangga. Aku senang melihatmu begitu gembira hari ini, Ratu Rukaya. Boleh aku tahu alasannya? Tentu saja. Aku akan pergi naik kapal dengan Yang Mulia hari ini. Naik kapal, Ratu Rukaya? Bagus. Tapi Ratu Rukaya, apa kau sudah mengatakan pada Yang Mulia tentang rencanamu itu? Belum. Aku baru saja mengirim seseorang padanya. Pergi dan beritahu pada Yang Mulia bahwa kepala permaisurinya ingin pergi naik kapal dengannya hari ini. Ratu Rukaya, aku pamit dulu. Aku senang mengetahui kau akan pergi naik kapal dengan Yang Mulia Raja. Salam. 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 Seorang Abul Mali yang paling dicari di Hindustan, tinggal di pondok kecil dengan hidupnya sebagai orang miskin. Kau juga tidak menginginkannya. Kau hanya akan memiliki kuburan di sebelah pondokmu. Kau dengar itu, Sarifuddin? Kenapa kau jadi marah tanpa sebab? Aku ini orang yang kau harapkan, Abul Mali. Setelah itu, kita berdua berharap bersama. Jika kita bertarung sendiri, kita tidak akan bisa berhasil dengan tujuan kita tentunya. Sekarang aku sudah bebas. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Percayalah padaku, aku akan mewujudkan impianmu. Aku meragukan kemampuanmu, Sarifuddin. Aku tidak yakin kau bisa melakukan ini semua. Aku tahu segalanya. Kau mengatakan pada semua orang tentang Benazir. Kau juga mengatakan pada Ratu Joda tentang Benazir. Aku juga gagal melaksanakan rencanaku itu karena kau, Sarifuddin. Tidak. Aku tidak mengatakan semuanya pada Ratu Joda. Aku tidak mengkhianatimu. Asal kau tahu saja, Abul Mali, aku ini bebas karena kekasihku, bukan yang lainnya. Katakan sesuatu padaku. Jika aku menyakitimu, aku tidak akan datang ke sini untuk bisa bertemu dengan dirimu. Tapi aku akan mengirim prajurit kerajaan. Mereka mencarimu di setiap sudut kerajaan. Aku membuang waktuku dan gagal karena Benazir. Jika dia berhasil, aku akan menjadi pewaris Agra. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang membawamu? Dan sekarang, kau bersama Jalal sebagai pembantunya yang setia. Aku mungkin dengan Jalal. Tapi aku bukan pembantunya yang setia. Aku bisa membantumu merebut tahta Agra, Abul Mali. Aku ingin sekali naik tahta. Kemudian, aku akan membunuh Ratu Joda. Katakan padaku, apa yang akan kau dapat dengan membunuh Ratu Joda? Sekarang katakan, bagaimana caranya agar aku bisa membunuh Jalal? Karena setelah serangan Benazir, sekarang penjagaan pun diperketat. Serahkan saja semua itu kepadaku. Aku bertanggung jawab untuk membawa Jalal padamu, tapi kita melawan Jalal, bukan keluarganya. Kau harus berjanji padaku bahwa setelah aku serahkan Jalal, kau tidak akan menyakiti Ratu Joda dan juga ratu-ratu Jalal yang lainnya. Aku janji. Itu jika kau berhasil dalam tugasmu, maka aku tidak akan menyakiti yang lainnya.
Aku tidak akan lupa dengan tujuanmu yang sebenarnya. Jika kau membawa jalan, aku akan membiarkanmu memiliki Ratu Joda. Abah, 2 desa lagi telah diserang. Jawab aku, Adamkan, apa yang sudah kau lakukan? Tugasmu adalah menghentikan penjahat itu. Bagaimana mereka masih bisa menyerang? Kau tidak menjalankan tugasmu. Kau tidak bisa menjaga Malwa, bahkan tidak bisa melindungi rakyat dari para penjahat. Aku sudah mencoba segala cara untuk melindungi rakyat dari semua serangan. Tapi Agahkan. Pir Muhammad akan bertanggung jawab untuk Malwa. Dan yang aku dengar terakhir adalah Bas Bahadur akan menyerang Malwa lagi. Jadi kuperintahkan Pir Muhammad untuk melindungi rakyat, karena dengan bantuannya aku yakin dia mampu. Kami akan siap melaksanakan semua perintahmu yang mulia. Agahkan, apa ada kabar yang lain lagi? Saat ini belum ada kabar. Tapi pengirim pesan kita akan segera kemari, Yang Mulia. Beritahu aku begitu kau mendapat informasi. Baik, Yang Mulia. Aku kesini ingin bertemu Yang Mulia Raja. Aku ingin menyampaikan berita untuknya. Tidak bisa. Untuk sekarang ini, kau sama sekali tidak bisa menemui Yang Mulia. Raja sedang sibuk dengan menterinya. Salam Perdana Menteri. Salam. Ada masalah apa ini? Dia ingin bertemu dengan Raja, tapi Raja sedang sibuk sekarang ini. Pesanmu dari Kepala Permaisuri untuk Raja, benar kan? Betul, Nyonya. Kalau begitu, kau bisa menyampaikan pesanmu padanya. Dia akan memberitahukan Raja segera setelah Raja menyelesaikan rapatnya. Baiklah, Kepala Permaisuri ingin menyampaikan keinginannya untuk pergi naik kapal dengan Yang Mulia Raja malam ini. Dia akan menunggunya di tepi sungai Agrasen. Aku permisi. Kalau begitu, aku akan sampaikan pesan pada Yang Mulia. Ini Kepala Permaisuri. Pesan Ratu Joda. Dia telah menjadi Kepala Permaisuri setelah dia menyelamatkan hidup Raja. Dan hari ini, dia pasti akan mengirimkan banyak pesan. Aku mengerti, Perdana Menteri. Ratu Joda layak menjadi Kepala Permaisuri. Dia mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Yang Mulia. Tidak ada yang lebih berharga dari hidup, terutama hidup yang mulia. Sangat berharga. Pastikan kau menyampaikan pesan kepada Raja. Dari Kepala Permaisuri, Ratu Joda. Tentu, Perdana Menteri. Panjang umur Yang Mulia. Yang Mulia, ketika Anda sedang rapat tadi, seorang pelayan menyampaikan pesan dari Permaisuri. Ratumu yang spesial ini sangat berbakat, Yang Mulia. Rahim, dengar. Kenapa kau menyebut aku ratu spesial? Panggil aku ibu. Ibu bilang kalau kau ratu yang spesial, jadi aku mengatakannya. Katakan apa pesannya? Ratu Joda ingin berlayar dengan kapal bersama Anda, Yang Mulia. Dia akan menunggu Anda, tepatnya di tepi sungai Agrasen. Katakan pada Ratu Joda bahwa aku akan menunggunya di kapal malam ini. Apa yang aku lakukan adalah untuk membuat akar politik tetap kuat. Apa yang terjadi, Joda? Yang Mulia ingin berlayar dengan kapal denganmu di bawah sinar bulan malam ini. Cinta pasti akan bersemi. Hari ini kau sudah bicara melampaui batas, Moti. Berhentilah bicara ngawur. Aku akan
akan pergi karena ini perintah yang mulia, itu saja. Dan aku akan pergi ke kapal dengannya lebih cepat juga. Ini bukan kesepakatan besar. Kau benar, ini bukan kesepakatan yang besar. Yang terpenting yang mulia sendiri yang mengirimkan pesannya. Akan sangat menyenangkan untuk dilihat saat kalian berdua berada di dalam satu kapal, ya kan? Berhentilah menggodaku, Moti. Dia pasti memanggilku karena ada pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan untukmu, dia pasti memanggilmu untuk berdiskusi di pertemuan. Dia tidak akan mengundangmu ke kapal malam ini. Aku tidak tahu kenapa dia mengundangku. Aku tahu kenapa dia mengundangmu. Yang mulia mulai menyukaimu dan dia ingin menghabiskan waktu sendiri denganmu. Dia mengambilmu dari kuburan dan sekarang dia mengundangmu ke atas kapal. Belum, Joda. Kau belum mengerti kenapa dia melakukan ini. Tapi kau mengerti kenapa alasannya melakukan ini, begitu kan? Sudahlah, Moti. Aku mau baca buku. Tinggalkan aku. Baiklah. Yang mulia mengundangku berlayar ke atas kapalnya. Masya Allah, kau terlihat sangat cantik. Bahkan bulan pun tidak secantik dirimu. Hentikan, Hosea. Coba dengar, Moti. Kenapa kau membawakan aku baju? Itu karena kau harus terlihat lebih cantik dari semuanya. Yang mulia kan sudah mengundangmu dengan langsung. Hanya karena yang mulia mengundangku? Kau akan menghiasiku dari kepala sampai kaki? Tentu saja, ini adalah acara yang spesial. Berlayar di bawah cahaya bulan. Jika kau tidak menghiasi dirimu, maka kau akan menghancurkan acara ini. Tidak, Moti. Aku tidak mau berhias sendiri. Kau menginginkannya, tapi kau menahannya. Aku tahu kau sangat bahagia, tapi kau mencoba membodohiku. Moti, aku dengar semua yang kau katakan. Aku senang kalau kau mendengarkanku, tapi aku mohon pilihlah baju untuk malam ini. Tidak, Moti. Aku ingin hadir di depan yang mulia seperti apa adanya. Aku tidak ingin mengenakan baju yang berlebihan. Tapi yang mulia pasti akan menyukainya. Tidak, Moti. Aku tidak mau berhias. Demi Tuhan, katakan padaku, Joda, tidakkah kau ingin terlihat istimewa hari ini? Beri aku jawaban. Moti, hari ini kau jadi cerewet sekali ya. Kau tidak akan meninggalkanku sebelum berdandan? Iya, Joda. Ini terlihat bagus. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, parfum ini dari Bukhara. Ini dikatakan kalau yang memakainya bisa menarik wanita lebih dekat. Resam, kenapa kau mengikutiku? Tidak, Nyonya. Aku tidak mengikutimu. Resam. Nyonya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini akan menjadi situasi yang menggemparkan. Kedua ratu ingin bersama Yang Mulia dan di kapal yang sama. Hanya satu ratu di sana. Benarkah? Hanya satu ratu yang akan pergi dengan jalan. Tapi Nyonya, Ratu Joda dan Ratu Rukaya keduanya akan ke sana. Dan aku tidak mengerti apa yang akan terjadi nanti. Jika kau ingin memahami keadaannya, kau harus berada di posisiku. Kau harus jadi Perdana Menteri. Aku ingin Ratu Joda sampai ke kapal sebelum Ratu Rukaya. Itu keinginanku. Tapi kau membenci Ratu Joda, benar kan? Aku akan selalu membencinya. Dan aku ingin Ratu Rukaya juga membencinya. Itu sebabnya ini sangat penting jika Ratu Joda yang pergi dengan Yang Mulia. Sehingga Ratu Rukaya melihat Ratu Joda dengan jalan. Dia akan cemburu dengan Ratu Joda. Dan kecemburuan itu akan menghancurkan hidup Ratu Joda. Apa yang terjadi, Resam? Kenapa Ratu Joda belum juga meninggalkan kamarnya?
Kenapa wanita begitu lama untuk bersiap-siap? Aku tidak mengerti kenapa dia tidak bisa datang tepat waktu. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa kau melakukan semua ini. Kau ingin mendekatkan Ratu Joda dengan Yang Mulia, dan kau membantunya untuk bersatu. Semua orang yang membantu belum tentu teman. Aku telah menggunakan keadaan ini sehingga Ratu Joda pergi ke kapal sebelum Ratu Rukaya datang. Semua rencanaku akan berantakan jika Ratu Rukaya sampai duluan sebelum Ratu Joda. Kenapa Ratu Joda belum juga meninggalkan kamarnya, Resham? Dia di sini. Itu dia. Sudah, tutup mulutmu. Jangan bicara lagi. Aku bilang diam. Ya Tuhan, kenapa Ratu Rukaya lebih cepat daripada Ratu Joda? Kenapa Ratu Joda masih tetap di kamar? Aku akan menghentikan Ratu Rukaya. Aku harus mendapatkan cara. Salam Ratu Rukaya. Salam. Kau terlihat sangat cantik. Kau mau pergi kemana, Ratu Rukaya? Oh ya, aku sudah mengatakan padamu bahwa aku akan naik kapal bersama Yang Mulia. Aku akan pergi ke tepi sungai. Itu luar biasa. Aku berharap kau bisa menikmati waktu yang indah. Tapi sepertinya ada satu masalah. Kau tidak membawakannya hadiah. Kenapa? Aku sudah membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dan perlengkapan itu semuanya ada di kapal. Kau tidak usah khawatir. Itu bagus. Maafkan aku, kau telah mengundangnya malam ini. Ini malam yang spesial. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi, tidakkah kau ingin membawakan sesuatu untuknya? Ini tidak seperti kebiasaanmu. Kau harus memberinya hadiah. Untuk membuat malam ini menjadi spesial. Aku yakin ini akan membuat Yang Mulia bahagia dan berterima kasih. Terima kasih, kau memberiku saran yang bagus. Dan aku tahu apa yang harus kuberikan untuk Yang Mulia. Iya, aku tahu dia akan menerima hadiah itu dengan senang hati. Dan aku tahu apa yang dia suka. Terima kasih atas saranmu, Mahamangga. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kerja yang bagus, Ratu Joda. Sekarang permainannya akan segera dimulai. Hosiar, kau tahu isi kotak ini? Ini pasti perhiasan yang mahal, kan? Hosiar, kau bodoh. Kenapa kau harus memberinya hadiah perhiasan? Ini hadiah untuk Yang Mulia. Kenapa kau harus berikan perhiasan? Ini adalah hadiah yang istimewa. Itu luar biasa. Aku belum pernah melihat papan catur yang indah seperti ini. Kau terlihat sangat cantik dan hadiahmu juga indah seperti dirimu. Itu pasti Yang Mulia sangat terkagum-kagum. Ayo Hosiar, aku ingin Yang Mulia terlihat terkesan. Aku harap aku tidak terlambat. Yang Mulia bisa marah karena hal ini. Semoga aku tidak membuat Yang Mulia marah. Moti, ini tidak benar membuat Yang Mulia menungguku selama ini. Dia akan segera menunggumu, Joda. Kepala permaisurinya kan juga butuh waktu untuk berhias. Aku terlambat karena kau, Moti. Kau sangat ingin mendandaniku seperti boneka. Kau membuatku membuang banyak waktu. Salam. Ratu Rukaya, kenapa kau belum pergi juga? Aku tahu Jalal adalah temanmu, tapi sekarang dia itu raja. Tidak bagus membuat seorang raja menunggu terlalu lama. Mahamangga, aku baru saja mau berangkat. Salam. Ayo. Aku harus berterima kasih padamu karena mengikuti saran. Aku yakin kau akan sangat kecewa. Sekarang kau merasa senang karena akan berdua dengan raja.
Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka di sini untuk melindungi Anda, Tuan. Aku butuh perlindungan. Untuk apa? Bukankah aku bisa menjaga diriku sendiri? Tentu saja Anda bisa. Tapi ini perintah Perdana Menteri untuk tidak membiarkan Anda sendiri. Maham Angga. Dia selalu perhatian padaku. Baiklah. Perintahkan para pengawal untuk pergi. Cepatlah, Hosiar. Yang Mulia pasti sudah menungguku. Aku sudah mendapatkan kesempatan untuk berdua dengan Yang Mulia sejak lama. Dan di sini, Ratu Joda tidak bisa ikut campur. Ayo. Kau itu benar-benar pintar, Nyonya. Kau bisa tahu semua yang belum terjadi. Katakan padaku, apa yang akan terjadi? Resham, bisakah kau menggunakan kepintaranmu? Kau harus menggunakannya suatu saat nanti. Ayo sekarang, berpikirlah. Ayo berpikir apa yang mungkin terjadi. Menurutku, kedua ratu itu akan bersama Yang Mulia di kapal itu. Tapi, kau bilang ini tidak akan terjadi. Dan artinya salah satu ratunya pasti akan kecewa. Dan seharusnya Ratu Rukayalah yang harus ada di kapal itu. Benar kan, karena dia pemarah. Dan dia bisa bertarung karena hal ini. Betapa bodohnya kau ini. Jangan pernah gunakan kemampuanmu untuk berpikir. Aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Yang aku tahu adalah Ratu Rukaya akan mengizinkan Ratu Joda untuk berada di kapal dengan Jalal. Atau dia akan kembali diam-diam. Aku merasa kasihan pada Ratu Rukaya. Dia telah menghinaku di depan Ratu Joda. Dan sekarang dia harus menerima balasan karena telah menghinaku. Wah, wah, wah. Ibu selalu membuat dirimu sibuk. Sementara anak ibu telah dihina di depan semua orang. Katakan padaku, Adam, apa yang membuatmu dihina di depan semua orang? Tidak perlu dibicarakan. Aku telah dihentikan sebagai komandan penjaga dan wilayah sekarang ada di bawah pengawasan Pir Muhammad. Apa? Begitulah. Adam, apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya, Ibu. Mulai sekarang, aku di bawah komando Pir Muhammad. Aku akan melakukan apa yang dia katakan. Aku akan direndahkan Pir Muhammad. Itu adalah penghinaan bagiku. Aku pikir setelah ibu menjadi Perdana Menteri, ibu akan memberiku semua kekuatan. Tapi ibuku bahkan tidak tahu bahwa aku telah diberhentikan. Siapa yang kau salahkan atas semua ini? Dengan tanggung jawab dan kekuatan. Jalal telah berulang kali mengingatkanmu untuk kembali ke Malwa. Tapi kau tidak pernah peduli untuk pergi dari Agra. Berhentilah menyalahkan aku, bukankah ibu bisa memikirkan jalan keluarnya? Adam Khan, kau adalah anakku. Aku selalu ingin yang terbaik untukmu. Tapi bukan berarti aku bisa mencampuri keputusan Jalal. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dirimu. Kau harus membuktikan kemampuan dan keahlianmu. Mudah bagi ibu bicara seperti itu padaku. Ini sangat sulit untuk dibuktikan, ibu. Kemampuanku sekarang tanpa memiliki markas. Jalal menginginkan kau membantu Pir Muhammad dengan administrasinya. Jadi kau harus membuktikan pada Jalal bahwa kau lebih baik sebagai komandan daripada Pir Muhammad. Aku akan mengurus semuanya, Adam. Apa kau mengerti? Aku punya permintaan untukmu. Kau boleh menganggap ini sebagai perintahku, Adam. Tolong kendalikan emosimu. Jika tidak, aku yakin ini akan menyusahkanmu suatu hari nanti. Dan aku sangat tidak berdaya saat itu.
Kepala permaisuriku sudah terlihat, meskipun dia terlambat. Maafkan aku karena terlambat, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Ini semua karenamu. Aku harus menunggu orang yang memintanya sendiri. Mari, ikut aku. Mari kita pergi ke kapal. Hosiar, apa kita sudah sampai di tepi sungai? Kita akan segera sampai, Ratu. Kenapa tanduk kerajaan ada di sini? Siapa yang telah datang ke sini? Silakan. Bukankah itu Ratu Joda? Apa yang dia lakukan di sini?